kepada Bapak Presiden harus bisa menegur Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat untuk bisa memulangkan kami warganya. Ya, kalaupun dia keluar dari Libya ini, dia harus mengganti rugi puluhan juta. Termasuk saya pulang harus keluar uang puluhan juta. Pak, maaf, saya seorang ibu. Lu berangkat menjadi TKW emang disuruh oleh Deddy Mulyadi? Hah? Kemauan lu, Bu? Kos gitu mah tulung ke gubernur. Ada seetika tuh sang harapan video, sang harapan kameranya video nu alus. Remina tulung. Nyoba yang ngigir jauh kieu, coba ngomong kos gitu. Sugan euceut teh perjanjian heula gitu. Ieu kitu abi rek init kali bia. Jeung euceut teh kunaon atbot bodoh. Samemeh init teh tatanya heula euceut teh rek ka mana init teh. Kuat ku genjleung atuh. Ya Allah. Pak Marental marek mere solusi. Anu naik dibere solusina mun loba nawar nya geus we kieu banjir terus. Nyo, Mang Senti People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu Bolos, si Pakun seperti biasa selalu bobo alias sare ya, dua topi mangkok. in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Nyo. Yes. Santuy People. Bener-bener ini teh Santuy People, ada aja tingkah polahnya warga Kang Deddy teh ya. Kali ini ada lagi yang bikin emosi nih. Jadi ada dari akun TikTok Irfan Infan ya, yang katanya warga Jabar, terus juga katanya ibu ini tuh TKW di Libya gitu, ada problem minta pulang. Tapi yang dikritisi netizen cara dia minta tolong ke Kang Dedinya. Minta tolong kok marah-marah, sampai ngancem-ngancem. Waduh. Di captionnya aja, tolong Presiden harus tegur KDM yang tidak mau menolong warganya di Libya, dan KBRI di sini pun berhati tidak membela WNI. Ceki. Play. Ya, saya mohon sekali lagi ya buat Bapak KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi. Pak, tolong Pak segera pulangkan saya Pak. Saya warga Bapak. Dan juga ibu-ibu yang sedang mengalami sakit di sini harus dipulangkan. Kalau enggak saya akan minta kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo untuk menegur Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat jika tidak mau peduli dengan masyarakatnya yang ada di Libya ini. Ya, saya sudah mengatakan berkali-kali gitu bahwa kami ini adalah butuh bantuan. Ya, Libya di sini KBRI tidak berfungsi, dan saya akan mengatakan bahwa KBRI di Libya ini adalah tidak berpihak pada WNI, tapi beliau itu berhati PKI, itu aja. Jadi saya minta kepada Indonesia, kepada Bapak Presiden harus bisa menegur Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat untuk bisa memulangkan kami warganya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ini bener-bener definisi ngelunjak. Punya punya gubernur perhatian sama warga, ngelunjak teh modelan begini gitu. Iya, ini Mang kalau aku jadi mikirnya ya, kan minta tolong ke Kang Deddy aja kayak gitu kan. Jangan-jangan KBRI di sana tuh ada alasannya gitu bertindak kayak gitu. Nggak tahu yang disebut ibunya kayak gimana, kita kan nggak tahu ya. Maksudnya ya siapa tahu ibunya tuh minta tolongnya bukan dengan cara baik-baik, tapi ngehe gitu. Iya, jadi ya males juga nggak sih? Tapi lucunya gini loh, minta tolong modelan gini. Menurut Mamang ya, punten kalau salah ya. Dimana minta tolong via sosmed tuh kuncinya satu, netizen. Netizen mau nggak ngedorong, ngeviralin, ngeblow up, ngetag-tagin, ngomenin gitu. Kalau netizen mau, sehari juga nyampe itu info. Contohnya kemarin ada yang katanya kena modus mau jadi atlet sepak bola. Itu kan nyampe sehari nyampe infonya. Tindak lanjuti beres gitu. Terus ada yang rame lagi, netizen langsung nyampein. Nah, modelan begini mah netizen juga ogah nolonginnya ya. Males buat netizen effort ke IG-nya Kang Deddy. Kang, coba tolong tuh. Ada ibu-ibu warga Jabar di Libya minta tolong. Males netizen begitu. Yang ada malah ngerujak nih, bisa kita lihat komen-komennya. Siti Fatimah ya, lagi waktu berangkat izin gak Bu ke KDM. Giliran begini KDM yang direpotin. Haduh. Uni minta tolong, tapi kata-katanya tidak pantas. Tah eta adab utamakan euy.
Cielah. Woi, itu bukan tugas KDM, itu tugasnya PJTKI. Tah eta dengerin tuh. Teteh kepalanya dijedutin ya katanya apa enggak sekolah gitu. Aduh. Iya, cara minta tolongnya tuh terlalu wadididau gitu. Iya. Ngancem dan maksa. Aku jadi kepikiran. Punten ya analisa abal-abal Mamang, dugaan Mamang ya. Kayaknya dulu si Teteh ini bukan pendukung Kang Deddy gitu. Jadi sekarang ya kayak kesel aja. Ih, gua nggak ngedukung dia tapi dia yang jadi. Gua harus minta tolong nih gitu. Seolah-olah ini mah dugaan. Tapi ya akhirnya disambut hangat oleh pedesnya mulut-mulut konten kreator TikTok. Nih meluncur. Cus. Nih kita buka dari As Always idola nih ya. Mpok Mochika ceki-ceki. Play. Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat jika tidak mau peduli dengan Roman-romannya si ibu ini berawal kagak dapat duit 1 miliar yang meminta kepada pemerintah jadinya amuk-amukan ya sekarang. Ibu, baru kali ini gue ngelihat ada permintaan pulang dari TKW yang gue sama sekali kagak ada rasa kasihan gitu ya. Kagak ada. Biasanya gue tuh suka kasihan, sedih gitu kan terkait masalah TKW yang meminta pertolongan kepada Pak Deddy Mulyadi. Salah satunya gitu kan untuk minta bantuan pulang. Untuk saat ini kayaknya gue kagak, malah gue pengennya lu jangan pulang, jadi bantuin, biarin antepin bar di situ sekalian. Ngapa gue kayak begitu? Soalnya setelah gue lihat-lihat piti-piti dia ke bawah, dia itu awalnya mah meminta duit 1 miliar kepada pemerintah dengan alasan katanya untuk membantu temannya yang sedang sakit untuk bisa pulang ke Indonesia, yaitu ke Jawa Barat. Mungkin di situ kagak ada tanggapan dari pemerintah, dari siapapun itu. Akhirnya dia sekarang seserenteng keluarin taring, keluar gitu kan sambil begini tuh ngomong. Ya. Lu siapa, Bu? Hah? Lu kalau emang mau meminta pertolongan kepada pemerintah, lu jangan asal muluk-muluk kucuk-kucuk minta datang duit 1 miliar. Iya. Ngomong lu baik-baik. Assalamualaikum, pemerintah Indonesia, Pak Presiden. Pak Deddy Mulyadi, ini saya warga Bapak yang berada di Libya menjadi TKW. Saya minta tolong bantuan, saya ingin pulang, teman-teman saya juga ingin pulang pada sakit. Lu ceritain kronologisnya baik-baik, bukan lu teriak-teriak marah-marah kayak begitu, bukan lu kucuk-kucuk tiba-tiba bikin piti minta duit 1 miliar. Hah? Lucu lu, pengen dinotis sama KDM dengan cara lu teriak-teriak kayak begitu. Tegur ke tuh KDM Pak Prabowo jika dia tidak bisa membantu warganya. Terus lu ngejelek-jelekin KBRI Libya juga katanya yang tidak memihak WNI. Hah? Tapi maaf nih Bu ya, yang gua lihat-liatin badan lu subur. Wajah lu masih bersih, kagak ada tuh istilah kata lu di situ diseksa lah atau di apa gitu kan seperti keluhan-keluhan TKW yang lain yang dipulangkan oleh Pak Deddy Mulyadi ya, dibantu. Tangan lu aja masih kayak ulet ini, udah masih kayak ulet sagu, masih gemuk begitu kan. Ya. Berarti lu di situ baik-baik saja. Yang jadiin lu tameng adalah dari video-video lu itu adalah ingin memulangkan teman-teman lu yang sakit. Minta duit katanya ke Palestina kok bisa nyumbang banyak. Lah saya sebagai rakyat Indonesia katanya cuma minta duit 1 miliar katanya kok kagak dikasih sama pemerintah. Liar sih ya. Lagi pula gue pengen nanya sama lu Bu, lu berangkat menjadi TKW Pak Deddy Mulyadi tahu kagak? Lu berangkat menjadi TKW emang disuruh oleh Deddy Mulyadi? Hah? Kemauan lu Bu, berangkat lu diam-diam, bisa jadi lu jurusan ilegal diam-diam gitu kan, mempermainkan pemerintah bisa jadi. Makanya lu kagak bisa pulang sekarang. Ya. Kira kayak begini lu teriak-teriak minta bantuan sama pemerintah. Aduh Bu. Udah Bu, kagak usah bikin-bikin lagi piti-piti kayak begitu, malu Bu. Lu malu-maluin TKW TKI yang pada kerja bener lu. Iya. Kasihan. Baca juga tuh, buka di kolom komentar, banyak TKI TKW yang pada berkomentar. Iya betul. Bahkan lu sendiri aja kagak bisa menjawab kan ketika ada salah satu orang bertanya, emang tidak bisa ya meminta pulang kepada majikannya, minta pertolongan. Biasanya kalau saya mah bisa katanya meminta pulang kepada majikan terus nanti ke agensi. Lu kagak bisa jawab, coba lu teplop doang. Hah? Aduh, orang dia mah minta pulangnya bukan buat dia kok, buat teman-teman yang dia jadikan tameng sakit. Ujung-ujungnya saya juga minta pulang. Hah, alah, gua mah sebel. Udah Bu kagak usah bikin malu para TKI TKW lu Udah, bye. Tuh.
Diduganya modus. Iya. Modusnya tuh maksudnya kenapa nggak bisa diproses gitu, diduganya ya mungkin diduganya ya salah satu agennya gitu yang ilegal gitu, kurang budget buat mulangin gitu, yang pada ngikut agen dia pada minta tanggung jawab buat balik. Nah dia nggak ada modal gitu, diduganya ke arah situ Iya. gitu. Mungkin enteng banget minta 1 miliar. Iya ada. Nah karena informasi dari Simpo ini aku coba telusurin dan ada awalnya nih kita geser kali ya. Terus Nih yang ini jadi udah dari bulan 10 tanggal 15 udah berisik banget gitu ya. Yang ini yang dimaksud Simpo tadi ini. Tiba-tiba sekonyong-konyong minta dana 1M buat alasannya buat mulangin WNI dari Libya gitu. Jadi awalnya kayak bukan minta bantuan fasilitas untuk dibantu di take over, bantu mulangin, enggak, minta budget sini 1M gue mau mulangin gitu. Ya kan curigation gak sih? Kita lihat kayak gimana videonya, ceki-ceki. play. Assalamualaikum buat teman-teman semuanya. Kenapa saya harus minta pertolongan kepada Bapak Presiden gitu ya, tentang WNI Libya yang mungkin ada masalah, yang mungkin dia sudah sakit, karena KBRI di Libya ini tidak bisa untuk memulangkan mereka. KBRI di Libya ini beda sama Arab Saudi, sama Qatar, sama Dubai ya kan. Kalau mereka di sana bisa memulangkan TKW, tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi kalau ada TKW yang dia minta pertolongan ke KBRI, misalkan kita datang ke KBRI itu sama pihak KBRI pasti dikembalikan lagi ke agensi. Iya, ke agensi kita itu. Di sini kan agensi TKW banyak ya, bukan cuma satu aja gitu. Mungkin ada 1 atau 2 atau 3, mungkin ada 3 ya, mungkin saya nggak tahu juga, mungkin ada 4 kan gitu. Jadi kenapa saya harus berkoar-koar di ibaratnya di media sosial, karena memang KBRI Libya ini tidak bisa menolong WNI, untuk memulangkan WNI itu nggak bisa. Ya alasannya? Iya, jadi memang harus pemerintah Indonesia yang harus bertindak. Jadi itu aja permohonan saya, agar ibu-ibu kami yang memang udah nggak bisa kerja, mereka jangan sampai berlarut bertahun-tahun di sini lamanya, ada yang sampai 4 tahun, 5 tahun misalkan, jangan, kasihan. Dia memang udah usia yang umurnya udah 50 tahun, jadi harus dipulangkan gitu. Ya kan? Pemerintah harus punya hati nurani. Bagaimana kalau itu ibu yang sudah sakit ini, misalkan dia sampai tidak bisa jalan, misalkan bagaimana dia untuk bisa pulang naik pesawat dan sebagainya gitu. Jadi jangan nunggu sampai ngedrop, artinya seperti itu. Harus dia masih dalam keadaan bisa jalan walaupun tertati-tati, yang penting masih bisa naik pesawat, kan artinya seperti itu ya kan. Jadi itu aja minta saya ya kepada pemerintah. Saya menyuarakan ibu-ibu kami yang di Libya ini yang bekerja, yang memang dia sudah tidak sanggup untuk bekerja, memang harus dipulangkan ya kan, karena KBRI di Libya ini tidak bisa memulangkan ya. Libya ini kan tidak ada kerjasama sama Indonesia, jadi memang agak sulitnya mungkin di situ, mungkin ya, saya juga tidak mengetahui pasti, karena saya pun pernah menghubungi KBRI Libya namun tidak ada respon. Itu aja, terima kasih, wassalam. Ya gini loh, di follow up nggak sih kenapa detail nggak bisanya? Oh katanya nggak ada kerjasama ya. Itu mungkin jadi kecurigaan aku gitu. Kenapa bisa orang tua umur 50 tahun gitu diterima sebagai tenaga kerja di luar negeri gitu kan? Iya. Yang ya kita tahu gitu kondisi fisiknya kayak gimana, punten ya, beresiko gitu. Terus tadi juga kan katanya, kalau nggak salah denger aku ya Mang ya, katanya iya dari KBRI itu dioper ke agensi masing-masing katanya. Ya iya kan? Iya, cuman Ah. aku nggak tahu kenapa, kan itu prosedurnya kan memang harus kayak gitu mungkin ya dari KBRI-nya gitu. Cuman kenapa kok si ibu ini kenapa nggak ke agensinya aja, kan harusnya gitu kan. Kenapa ngegasnya ke pemerintah gitu? Iya. Datang sendiri, lu ngurus sendiri gitu. Atau Iya. jadi bener kata Mamang tadi, ada kecurigaan apa namanya? Karena nggak ada kerjasama Iya. gitu, jadi nggak ada follow up data gitu. Heeh. Mungkin ya dugaannya ke arah ilegal. Tapi sih Heeh. ini paling enak, teman-teman Santu People juga kita tahu kan banyak banget yang PMI, TKW gitu kan. Mungkin bisa bantu komen gitu. Maksudnya dari sekian banyak yang kerjasama,
kenapa harus menuju ke negara yang tidak ada kerjasama gitu? Iya, iya, iya. Itu jadi pertanyaan juga kan. Mm-mm. Terus ini nih menariknya di sini langsung to the point kalau di caption, Pak Presiden saya butuh dana 1M untuk bisa pulangkan gitu kan WNI di Libya gitu. Iya. Bukan meminta bantuan negara, ya udah dananya sini gue bisa balikin gitu, kasarnya gitu. Nah, ada yang nanya nih, ini teman-teman PMUI TKW gitu kan yang pada memang expert di bidang kerja di luar negeri pada turun semua karena banyak yang merasa janggal gitu. Kayak gini nanya nih, Ibu berangkat pakai visa apa? KP2MI atau BP2MI, dilibatkan atau tidak, ada kontrak kerjakah, ibu diselundupkan ke Libya oleh siapa, langsung to the point tuh. Makanya nih Mamang nunggu banget, teman-teman Santai People kan banyak juga tuh kan PMI, TKW, Iya. udah expert di bidangnya, udah apal ibaratnya udah di luar kepala, negara ini nggak aman, ini aman, ini nggak Iya, aman iya, gitu, iya, iya. bisa bantu jelasin nih, karena di sini pada speak up nih teman-teman TKW, PMI yang pada strong di luaran pada speak up. Nih ya, sebelum VT yang terbaru tadi di tanggal 15 bulan 11 juga sempat meminta dari presiden mungkin nggak ada gubris gitu, nggak ada tanggapan gitu kan. Terus langsung bergeser, tolong Bapak Gubernur Jawa Barat keluarkan kami warga Jabar yang ada di Libya ini. Ceki. Play. Ya, assalamualaikum buat teman-teman yang ada di Indonesia yang selalu mendengar keluhan saya di Libya ini. Jadi kali ini saya meminta kepada Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Kenapa saya harus meminta kepada beliau? Karena saya warga Jawa Barat dan juga ibu-ibu yang sakit di sini itu adalah warga Jawa Barat. Jadi tolong ya kepada Bapak Gubernur Deddy Mulyadi, Kang Deddy Mulyadi, tolong dengar, dan saya rasa juga mungkin udah melihat lah gitu ya TikTok saya yang mana saya selalu minta bantuan kepada presiden. Tapi kali ini Bu, Anda nggak terkenal itu, Bu. Belum tentu lewat di FYP ke KDM. Yang nyampe info ke KDM itu semua kalau netizen yang ngedorong gitu. Jadi Kang Deddy post, netizen ngeramain tuh, Kang, tolong ini, tolong yang diiming-imingi jadi pemain bola, tolong Kang yang terus baru Kang Deddy follow up, yang mana sih gitu, Bu. Bukan berarti ibu ngonten terus Kang Deddy tahu, enggak. Punten pisan ini makan. Nih, lanjut lagi. Lanjut. Kali ini saya minta kepada Bapak Gubernur Jawa Barat karena kami adalah warganya. Jadi saya minta Kang Deddy Mulyadi harus bisa menangani bagaimana caranya warganya yang sedang sakit di Libya ini bisa pulang tanpa harus kita mengeluarkan biaya puluhan juta. Itu ya Pak ya. Bapak harus bisa melihat masyarakat Bapak yang ada di Libya ini, ibu-ibu kami yang sakit gitu Pak. Itu saya mohon kepada Gubernur Jawa Barat, saya seorang warga dari Jawa Barat, dari Bekasi, namun yang saya ingin pulangkan ini juga warga Jawa Barat juga Pak. Dia udah tidak bisa untuk bekerja, kalaupun dia keluar dari Libya ini dia harus mengganti rugi puluhan juta. Termasuk saya pulang harus keluar uang puluhan juta Pak. Maaf, saya seorang ibu yang mencari nafkah untuk anak-anak saya. Walaupun saya pernah bekerja di Papua, saya banyak relasi di Papua, tapi mereka tidak berhak untuk memulangkan saya. Oh, punten dipotong ya. Kayaknya aku ngerti kenapa harus ganti rugi. Kenapa? Kayaknya ada di kontrak. Kalau selama tahun kontrak itu tidak terpenuhi, ada penalti yang harus dibayar. Iya, ngerti. Istilah sederhananya mah di sini tahan ijazah atau bayar denda gitu. Kalau selama tahun kontraknya tidak dipenuhi. Iya. Nah, kayaknya ini tahun kontraknya belum terpenuhi tapi udah nggak betah pengen pulang. Nggak betahnya kenapa ya nggak tahu juga gitu kan. Nah, itulah pentingnya baca kontrak. Sanajan tebel-tebel gitu 3, 4, 5 lembar, baca bener ngeri. Ada klausul-klausul yang merugikan gitu. Baca gitu. Kayaknya mah ya dugaan Mamang. Lanjut lagi. Walaupun saya pernah bekerja di Papua, saya banyak relasi di Papua, tapi mereka tidak berhak untuk memulangkan saya. Yang berhak memulangkan saya adalah Gubernur Jawa Barat karena saya tinggalnya di Jawa Barat. Saya bukan tinggalnya di Papua, saya hanya bekerja itu bolak-balik di Papua, itu benar, tapi itu kan berapa tahun yang lalu gitu. Jadi untuk saat ini saya minta kepada Gubernur Jawa Barat karena saya memang tinggalnya di Jawa Barat, saya lahir di Jawa Barat. Jadi yang harus
menolong saya dan juga teman-teman, yaitu adalah Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, karena kita adalah masyarakat Bapak. Itu aja saya minta. Terima kasih. Wassalamualaikum. Targetin banget ya. Mm-mm. Ya oke sih, ya warga Jabar, tapi harus dilihat dulu gitu. Takutnya yang selama pindah bekerja itu bertahun-tahun sudah pindah domisili gitu, tidak secara administrasi ya kalau Ya. kita mau ngomong ya. Mm-mm. Tapi ya nggak tahu ya dari bulan berapa itu sampai sehari yang lalu nggak ada tuh Kang Deddy ngerespon. Karena apa? Karena netizennya males. Oh. Males netizen buat ngedorong ke Kang Deddy, males. Udah kadung, apaan sih minta tolong kok maksa. Iya, Kok ngancem-ngancem lagi. kok ngotot sih. Heeh. Minta tolong loh ini teh. Sama netizen mah komennya sederhana, simple banget ditanya. Teteh berangkat legal atau ilegal, sederhana, tapi tidak ada jawaban yang padahal ada beberapa yang dia respon juga gitu. Iya. Tapi kalau terkait pertanyaan-pertanyaan kayak gini dia nggak ngerespon gitu. Lanjut lagi. Lanjut. Nih Nyo, ada juga respon dari ya netizen pasti gemes ngelihatnya ya, pasti. Ini responnya diceki-ceki. Play. Ya, saya mohon sekali lagi ya buat Bapak KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Pak tolong Pak segera pulangkan saya Pak. Saya warga Bapak dan juga ibu-ibu yang sedang mengalami sakit di sini harus dipulangkan. Kalau enggak saya akan Akan apa? kepada Bapak Presiden, Bapak Dikira Prabowo gantung untuk diri. menegur Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat Terus? jika tidak mau peduli dengan masyarakatnya Terus? yang ada di Libya ini. Ya, saya sudah mengatakan berkali-kali gitu bahwa kami ini adalah butuh bebeja, bantuan. emang bebeja mana? Libya Masyarakat di ini sini bebeja. KBRI tidak berfungsi dan saya akan mengatakan bahwa KBRI di Libya ini adalah tidak berpihak pada WNI, tapi gitu. beliau itu berhati PKI, itu aja. Oh, gitu. Jadi saya minta kepada Indonesia, Emang mana dirinya kepada kunaon? Bapak Presiden, Kunaon, mah bisa dirinya menegur kunaon? Kang Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat untuk bisa Ditenggelam, memulangkan kami warganya. Terima Gini ya Ibu, Ya. sebelum Ibu berangkat ke luar negeri teh, Ibu teh bebeja heula teh ke pemerintah. Jika nama teh Aku teh pengen tahu. Bebeja heula teh ka Pak Deddy Mulyadi, ke gubernur atau anak Kak Prabowo. Pak, saya mau ke luar negeri. Izinin ya Pak, bebeja teh. jika nama teh Terus ayeuna Ibu teh minta tolong, eta minta tolong apa ngancam? ancam jika nama. Kos gitu minta tolong ke gubernur. Adab seetika tuh, sang harapan video, sang harapan kameranya video nu alus. Saya minta tolong. Nyoba yang ngigir, kieu, coba ngomongna kos kitu. Cik aya tuh aya saeutik adab merendah bisa merendah geus kolot. Aya minta tolong juga ngancam, rek bebeja ka Prabowo. Cik bebeja. Jik bebeja. Emang mah didinya kunaon di Libya kunaon? Disiksa kah? Eta awak banget jeung awak dengan mulus teu kunaon-kunaon. Capek kabeh ge capek. Capek Gawe di mun. luar negeri mah teu capek. Bener. Teu betah. Emang aing di dieu betah. Lain betah, urang lagi bakat ku butuh. Matakna pikirkeun heula rek ini teh bulak-balik. Lain ayeuna geus terbang geus dicing di luar negeri. Minta tolong ke pemerintah. Pogo pemerintah teh sok nguruskeun TKW nya. Teu nguruskeun nu sajen. Minta tolong kos nu ngancam gitu. Heran aing. Kan dikeramasin sama Teh Atin. Ini dari logat-logatnya Teh Atin kayak Sunda-Sunda, Karawang gitu, Mamang gitu kan, Cikarang, Sunda-Sunda Bekasi, sama kayak Sunda-Sunda Banten gitu. Emosi kan dikeramasin langsung sama Teh Atin. Ya iya. Minta tolong begitu. Aduh, aing mah. Dari positioning kan dicontohin tuh depan tuh Sampurasun Bapak warga Jabar kan. Minta tolong bla bla bla, tolong saya mohon dibantu ini begini nyamping gitu kan. Ya kena di roasting ke Teh Atin lieur aing mah. Tuh di komen sama Mairo. Jangankan ke gubernur gitu, ke RT aja nggak ngomong-ngomong gitu mau keluar negeri gitu mungkin ya. Aduh aing mah. Mantap, Teh Atin sudah menyuarakan. Nextnya lagi. Cus. Nih yo, nextnya ada dari Mak Tata ya, konten kreator TikTok Angel Imadina yang ya ikut ngerosting, ikut ngerespon ya si teteh ini ya, ceki-ceki. Play. Ya buat Bapak KDM, yaitu Kang Deddy Mulyadi, Pak tolong Pak segera pulang. Ari ece kali bieu bebeja heula teu ka KDM. Ece rek kali bieu bebeja heula teu ka pamarentah.
sugan eueuh teh perjanjian heula gitu. Ieu kitu abi rek indit kali bia. Jeung eueuh teh kunaon atbot bodoh. Samemeh indit teh tatanya heula eueuh teh rek ka mana indit teh. Bisa diinditkeun ka daerah mana gitu. Artinya. Lah Ece kenapa bodoh gitu. Sebelum berangkat tanya-tanya dulu mau kemana sih ini teh gitu. Iya maksudnya banyak bertanya kalau kita tidak mengerti gitu. Aduh enak pisan Sundanya bener enak pisan. Ayeuna geus aya di Libya, eueuh kakarang ngomong minta bantuan ke pemerintah. Mangkana ge eueuh lamun erek ngambil sesuatu teh dek gawe ka luar negeri teh dek gadag teh tatanya. Tah. Ayeuna geus susah amak urang ge kamari sia boga hutang 80 juta. Minta bantuan ka pamartah. Dicarekan netizen. Komo eueuh. Nyalahkeun ka KDM, ada kelaporan ke presiden. Urang ge kamari kuat ku genjleung atuh. Ya Allah, Gusti netizen. Apa artinya? Iya kemarin minta apa namanya punya utang 80 juta. Aku nggak tahu mungkin itu sarkas ya. Minta tolong ke pemerintah diomelin sama netizen. Apalagi Ece katanya berangkat sendiri kayak gini sendiri nyalahin ke KDM mau ngadu ke presiden. Kemarin juga gua apis sama netizen gitu ibaratnya. Iya Ece ini salah prosedur. Kalau mau minta tolong lewat sosmed, minta tolong ya ke netizen. Saya begini. Tolong sampein ke tujuannya siapa Bapak Aing. Tah nanti netizen teh berbondong-bondong rame. Jadi laporan utamanya mah ke netizen gitu. Dengan ya mengertilah posisi minta tolong ya kayak gimana seharusnya kalau meminta tolong teh. Enggak yang molotot ngancem lieur aing mah. Jadi kababawa mamangnya. Coba next lagi. Cus. Ninyo, ada lagi dari Bunda Aing Jabar. Ada caption minta tolong tapi ngancam. Emoticon ya. Pergi nggak bilang tapi pulang bikin repot orang ya. Mantap rimanya ceki-ceki. Play. Hai guys, dengerin nih. Ada TKW yang kerja di Libya pengen pulang nih karena nasib buruknya dia tuh. Tapi minta tolong ke KDM dan sekaligus mengancam KDM. Gimana menurut kalian? Lihat ya videonya ya. Ya, saya mohon sekali lagi ya buat Bapak KDM yaitu Kang Deddy Mulyadi. Pak, tolong Pak segera pulangkan saya Pak. Saya warga Bapak. Jadi kan di lift ya. Dan juga ibu-ibu yang sedang mengalami sakit di sini harus dipulangkan. Kalau enggak saya akan minta kepada Bapak Presiden, Bapak Prabowo untuk menegur Bapak Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat jika tidak mau peduli dengan masyarakatnya yang ada di Libya ini. Minta tolong boleh, tapi harus pakai etika. Kamu kan sekolah. Ilmunya dipakai kalau di sekolah itu kan ada tata krama, ada sopan santun gitu diajarin. Apalagi ini ke gubernur, kenapa nggak dipakai? Ini kan minta tolong, harusnya kamu itu pakai etika kalau mau ditolong. Terus Anda itu kerja ke luar negeri, minta izin nggak ke Pak Deddy? Minta izin nggak ke Pak Presiden? Saya yakin kamu pergi itu atas kemauan Anda sendiri dan atas nafsu Anda sendiri itu. Saya yakin itu atas kemauan Anda sendiri. Tapi sekarang karena nasib buruk Anda bisa menyalahkan KDM. Kamu nggak malu ya? Nggak malu? Kamu pergi nggak bilang-bilang. Sekarang mau pulang bikin repot orang. Iya, berangkatnya pasti nafsu. Duit gede nih. Ya nggak tahu ya dugaanku ke arah kerjanya bobotnya tidak sesuai dengan yang dia bayangkan, tapi satu sisi sudah terikat kontrak berapa tahun harus memenuhi gitu dugaan mamang ya. Punten kalau salah ya gitu. Karena di postingan videonya gitu bukan yang anjir gue nggak bisa kemana-mana, gue ini diem nih gitu darurat gitu, enggak kayak tadi kan yang terbaru itu kan kalau backgroundnya punten kalau salah ya kayak lagi di lift gitu kan, kayak lagi di mana gitu, masih bisa beraktivitas dengan iya sewajarnya gitu.
Tapi menariknya komen-komenannya ada dari Joe, cuekin aja katanya. Lagian siapa yang nyuruh ke luar negeri? User balik sendiri aja naik angkot, ada itu angkot 07 jurusan Tripoli Cigonewah. Beda anjir bagong mana mah. Ada dari user punya pemimpin baik malah pada kurang ajar. Asli. Ini lastnya juga nih, ini di dalam negeri aja Kang Deddy lagi ngurusin warganya teh masih banyak yang kurang ajar gitu. Nih meluncur nih. Just. Nih, ini KDM di dalam negeri lagi masih pusing. Ini ada warga yang yang lunjak kali istilahnya mah ya. Sebelumnya teh di awal menjabat teh inget gak tuh ada di Kampung Mamang katanya di Karawang. Dia teh sempat udah ditawarin mau nggak dibangunin rumah panggung, nggak mau, nggak nyetor data. Sekarang kena lagi banjir baru minta lagi. Abis itu katanya ada nego ukuran rumah ya salah. Cek gilasnya. Play. Iya Bu, anu kabanjiran Ibu. Anu nawarkan solusi gubernur. Nah jadi rakyat anu bingung loba pilihan. Isuna lamun rumah dua dibongkar jadi satu dan dibangun gitu. Nanti yang satu Bu, gini ya berpikirnya jangan begitu. Ibu mau pengen kebanjiran terus. Ya kalau pengen pergi kebanjiran terus, ya silakan terus gitu loh. Ngapain saya capek-capek mikirin ibu? Nah sekarang saya tawarin, saya ganti rumah panggung. Sekarang kan yang 25 udah jalan. Ya kan nanti modelnya kayak gitu. Kampek itu Pak. Kampek ini belum. Bukan di mana? Di sini belum. Dusun Kampek. Dusun Kampek. Yang ada anu ngajukeun. Kan 3 kali ngajuin. Cek saya gini tadi minta pendataan mana di Pingkayuna. Kalau ngomong akan nolak. Gitu ngajuin di sini. Dengerin. Ari gubernur teh narima data di desa. Arek narima data bantuan, rek rumah di desa. Ada tuh mungkin gubernur nanya hiji-hiji atau apa. Gitu. Pak ini sebenarnya ukurannya berapa sih Pak? Katanya 4 kali 6 atau 6 ke 4. Ya Pak. Pak Marental marek mere solusi. Anu naik dibere solusi na meni loba nawarnya geus we kieu banjir terus. Meni baranga teuing. Ya udah ayo kompakna kumaha yo. Warga. Panggung apa rek lokasi? Iya cenah Pak. Aku enggak Bung pindah. Berarti imah panggung. Lamun imah panggung rah coba koordinasikeun rah aing menihara rese. Rese lurahna Pak. Rese lurahna teleponnya buktinya teh ka dieu. Rese. Tuh, ini teh bukan warganya Lurah Jujun, bukan. Lurah Jujun sebagai lurah di salah satu desa di Karawang juga mencoba menengahi gitu. Telepon lurahnya susah Pak. Ini saya telepon di sini nih. Telepon Pak Lurah ada KDM di sini. Belum datang nih katanya nih. Aduh, Kang Deddy sampai pusing. Warganya begini, lurahnya belum datang. Kasihan Lurah Jujun. Aduh, aing mah. Lanjut dikit. Lanjut. Jalan aja. Eta data ge tadi. Nah ini lurahnya nih. Diomelin sama Lurah Jujun nih. Sebagian udah masuk kemarin kan dari provinsi itu 26. Ya 26 ya kan. Datanya kan karek 20 ke provinsi. Ya masyarakat loba cenah yang imah panggung. Ya 600 Pak di dia Pak. Ya, sok ieu teh kumaha ya, ulah ngaliarkeun ya. Aya anu si hiji, pajarkeun gubernur teh tempat janji kayak geura. Ya. Panggung Pak, panggung. Heeh, sok. Bapak kadesna? Heeh, kadesna ya. Sok uruskeun, sarua ngajukeun panggungna wargana. Ya, imah anu rek rubuh tuh, cak data. Maksudnya kan masing-masing RT data Pak. Iya we anu original heula ya imah batur karunya rek rubuh. Ya, nu geus rubuh geus ku saya dibantuan 40 juta isukan geus gampang. Apa tepuk tangan apa? Lurah Jujun loh yang ngelaporin ke Kang Deddy. Tetangga sebagai lurah tetangga desa. Bahwa ada ini gak keurus Kang, gak ke data, gak dapat bantuan apa-apa, udah mau rubuh gitu. Lurah Jujun yang ngebawa Kang Deddy, lurahnya emang gak nginfoin, makanya tadi tegur. Lu itu kemarin ada rumah mau roboh sampai gak ke data, gak terinfo ke pusat itu, maksudnya ke provinsi gitu. Ya kan itu ada tiap RT begitu dapat bantuan. Naon
atuh nyian pengajuan datang. Siap. Gitu. Ayo gerannya datang Rah. Ieu lo barek cenah. Siap, ayo ka dia ke dataan atuh. Bapak aing 2 kali buka topi begini puyang itu. Isu kita teleponan buru datana buru. Masuk atuh gancang. Ayo mau naik di bangun 5 panggung datana gancang urang gancang bangun. Bising banjir mantan. Ayo Pak. Jauh. Gitu kan tadi ya. Ini belegu lurahnya asli, lurah ini datanya mana nggak dibawa-bawa. Ya saya mau Pak, iya datanya. Nggak bisa tibang mau doang terus dibangunin, nggak bisa, harus datanya karena ini pakai budget provinsi. Jadi duit mah ada banget, data masuk langsung bisa dibangun. Cuman gak dimasuk-masukin, nggak tahu peledak lurahnya pelangap aing mah. Ya udah nyok, Kang Dedi di dalam negeri aja masih pusing gitu ya. Apalagi urusin yang di luar tuh yang berisik-berisik yang bukan tanggung jawab KDM juga sebenarnya, tanggung jawab ya pemerintah pusat gitu ya. Jadi ya udahlah, mungkin segini dulu yang bikin emosinya. Sementara segini dulu ya Santuy People ya. Besok ada update apa kita gas lagi. Sekarang kita menuju ke PCJ. Lanjut. Yo, Yes. support thanks dari video kemarin ada 2. Yang pertama kita buka dari Ibu Komandan Kakak Seninata. Itulah kehebatan si semua kata-kata yang keluar dari mulut dia adalah coba dia bisa mencontoh 10% aja dari kinerja KDM ya. Mungkin saya bisa sedikit bangga punya bunda. Sabar. Lastnya ada dari Kakak Esti Holland. Nyengir sendiri melihat kelakuan mereka. Maaf Mamang, jarang kasih komentar, masih liburan nih. Gak apa-apa, gak usah maaf, gak apa-apa, happy holiday aja. Mantap ya. Terima kasih dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan support kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mamang Abu Bolos Pakun is in the house. Dua topi mangkok, cabut dulu dan ciao.